Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Anggreta Permata Aji dari SGD 8. Jadi di video kali ini izin untuk menjelaskan tentang pengelolaan dasar dan pengelolaan lanjutan pada kasus di skenario. Nah, untuk kasusnya yaitu seorang laki-laki berusia 52 tahun diantar oleh saudaranya ke rumah sakit, di mana sebelumnya dia akibat dari kecelakaan lalu lintas. Nah, pada saat kejadian itu pasien itu tidak menggunakan helm. Lalu dari pemeriksaannya didapatkan tidak adanya gerakan dari mulut dan hidungnya, dia terdapat adanya keluar darah. Kemudian terdapat suara googling dan suara snoring. Kemudian untuk pulse oximetrinya yaitu dia terdapat saturasi oksigennya itu 90%. Kemudian dilakukan pemeriksaan dasar. Nah, pengelolaan dasarnya ini kemudian pulse oximetrinya 89%. Lalu untuk dokter IGD melanjutkan dari tindakan pengelolaan yang lanjut. Nah, yang pertama dilakukan yaitu pada tes kesadaran terlebih dahulu, yaitu dari APVU maupun dari GCS-nya. Yaitu meliputi dari motoriknya, kemudian verbalnya, serta dari matanya. Lalu dilakukan cek airway-nya yaitu dengan look, listen, and feel. Untuk yang pertama yaitu look terlebih dahulu. Nah, untuk look ini bisa menanyakan seperti Bapak namanya siapa? Kemudian Bapak sekarang ada di mana Bapak? Atau dengan menggunakan rangsangan, yaitu rangsangan seperti rangsangan verbal, kemudian stimulus atau rangsangan nyeri. Nah, apakah dia orientasinya baik atau tidak? Kemudian setelah look yaitu ada listen, di mana listen ini akan mendengarkan dari suara googling dan akan mendengarkan dari suara stridor atau dari snoring. Nah, dari skenarionya ini dia terdapat suara googling dan suara snoring. Kemudian pada feel, yaitu apakah terdapat krepitasi dan posisi ketrakean seperti apa. Nah, untuk dari yang dasarnya terlebih dahulu, untuk dasarnya itu yang pertama dilakukan yaitu info consent terlebih dahulu. Kemudian perkenalan diri, itu contohnya seperti perkenalkan, nama saya Dr. Lala yang berjaga pada hari ini. Kemudian menjelaskan dari tindakannya. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengelolaan dari sumbatan nafas. Sumbatan nafasnya itu dari dasar dan lanjutan. Nah, pada pengelolaan tidak dapat diatasi dengan dasar atau manuver sederhana dan menggunakan alat bantu secara sederhana, maka bisa dilakukan dengan menggunakan advice airway. Tetapi tindakan ini memiliki risiko yang sangat tinggi. Apakah dari pihak keluarganya itu bersedia atau tidak? Jika bersedia, Bapak bisa menandatangani terlebih dahulu. Lalu ya, sebelum melakukan tindakan, mari kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan menggunakan dari APD. Nah, APD ini meliputi dari masker, kemudian handscoon, kemudian Google, kemudian sepatu boots dan topi maupun dari si apronnya. Kemudian siap untuk melakukan tindakan. Yang pertama dilakukan yaitu pemasangan dari cervical collar atau manual inline stabilization. Kemudian bila terdapat snoring, maka dilakukan jaw thrust. Nah, jaw thrust ini dapat menggunakan OPA maupun NPA. Nah, dilakukan OPA jika apa? Jika pasien itu tidak sadar, dan NPA pada pasien yang sadar. Nah, bila terdapat gurgling, maka dilakukan suction. Kemudian sambil mempersiapkan dari tindakan intubasi endotrakeal, maka bisa dipasang dengan menggunakan pulse oximetry, dimana untuk selalu untuk mengecek. Lalu dilakukan preoksigenasinya ini dengan menggunakan back valve mask, dimana dengan oksigennya itu sekitar 10-20 liter per mililiter per menitnya, sampai si saturasi oksigennya itu melebihi dari 95, maka nanti bisa dilakukan intubasi. Nah, dadanya itu harus selalu mengembang selama ventilasi itu diberikan. Nah, pada pemasangan OPA nanti dilepaskan terlebih dahulu, baru dilakukan intubasi. Yang pertama dilakukan yaitu buka mulut terlebih dahulu dengan menggunakan cross finger, yaitu siapkan pada jari telunjuk kanan dan jari ibu jari. Kemudian nanti di mana ini nanti dia untuk membuka pada premolar, pada mandibular dan maksila kanan secara menyilar.
Kemudian pasangkan laryngoskop dengan tangan kiri, masukkan pada blade-nya dari sudut kanan dari si mulut pasiennya. Lalu singkirkan pada lidahnya nanti disingkirkan ke sebelah kiri. Perhatikan dari laringnya dengan cara geser angkat blade-nya itu ke arah tengah sampai tampak si epiglottisnya. Nanti ujung bilah di vakuola atau di tepi atas si epiglottisnya tersebut. Maka nanti dilakukan elevasi sampai terlihat dari si plika vokalisnya tersebut. Nah, kalau misal plika vokalisnya itu sulit untuk terlihat, maka bisa dengan menggunakan manuver BURP atau backup rack pressure dengan cartilago cricotnya sampai terlihat dari si plika vokalisnya tersebut. Nah, selanjutnya masukkan ETT. Nah, dimasukkan ETT-nya itu dengan ukuran kalau misal diameter trakenya menggunakan sisi mulut sebelah kanan. Nanti sampai kuf ETT-nya itu melewati dari si plika vokalisnya. Kedalaman pada si laki-laki biasanya yaitu sekitar 23, sedangkan untuk wanita yaitu 21. Nah, mengakurnya ini bisa menggunakan jari kelingking sebelah. Kemudian dengan menggunakan laryngoskop, kemudian cabut stiletnya, kemudian kembangkan cuff-nya sampai spuitnya itu kurang lebih 5-10. Kemudian sambungkan ETT-nya itu ke back valve. Kemudian beri ventilasi oksigennya sekitar 10-15 per menit. Lalu dievaluasi pemasangan dari ETT dengan menggunakan auskultasi melalui stetoskop. Pengembangan dari si kedua parunya. Kalau misal terdengarnya pada sebelah kanan atau sebelah kiri saja, maka artinya itu dia masuk ke dalam satu bronkus atau disebut dengan intubasi bronkus. Kalau misal terjadi intubasi bronkus, maka cuff-nya terlebih dahulu. Setelah dikempeskan, maka bisa ditarik, kemudian diulangi. Lalu diulangi evaluasinya jika terdengar pada kedua sisi atau kedua paru-parunya ini, berarti dia sudah benar. Nah, kalau sudah benar, maka dikembangkan si cuff-nya tersebut. Nah, setelah dipastikan pada ETT-nya itu masuk dengan benar, maka nanti difiksasi ETT-nya tersebut. Difiksasinya menggunakan apa? Difiksasi menggunakan plaster dengan secara melingkar pada kedua. Setelah dilakukan pasang ETT tersebut, maka dilakukan pemasangan OPA lagi. Di mana pemasangan OPA ini untuk mencegah dari tergigitnya dari si ETT tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.